Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Assassin untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah tempat yang dimana terdapat seorang wanita dari keluarga tersebut yang sedang bersiap-siap menggunakan baju pengantin untuk mengikuti seleksi calon pengantin di keluarga Gong. Tepatnya di wilayah lembah Gunung Jiuchen, karena saat ini keluarga Gong yang sedang mencari seorang wanita untuk dijadikan calon istri dari tuan muda pertama keluarga Gong tersebut. Namun tak lama kemudian datanglah pasukan misterius yang langsung memberikan serangan terhadap mereka dan membuatnya pingsan. Lalu wanita pasukan misterius yang bernama Wei San ini langsung mengambil dan mencoba menggunakan baju pengantin wanita itu bersama dengan seorang pria yang bernama Han Yashi, yang ternyata mereka berdua ini merupakan pasukan assassin dari sekte Wu Feng yang terkenal sangatlah kejam. Kedatangan mereka ke sana untuk menggantikan posisi wanita dari keluarga itu agar Wei San bisa menyusup ke wilayah keluarga Gong dan membunuh tuan muda pertama. Diceritakan keluarga Gong yang selalu mengasingkan diri di lembah Gunung Jiuchen dari tahun ke tahun, dan keluarga Gong tersebut akan dihancurkan oleh sekte Wu Feng dengan membunuh tuan muda pertama. Dikarenakan keluarga Gong yang terkenal sangatlah kuat dengan teknik bela dirinya yang bisa membinasakan sekte Wu Feng milik mereka di suatu hari nanti. Maka dari itu Wei San akan menyusup ke sana dengan menggunakan identitas wanita tadi. Namun sebelum itu Wei San dipinta untuk meminum sebuah ramuan oleh Han Yashi, dan ramuan ini bisa memperkuat tubuhnya tersebut, yang ternyata ramuan itu adalah sebuah racun. Kemudian di tempat lain terlihat pemuda di sana yang bernama Gongzi yang merupakan tuan muda ketiga dari keluarga Gong yang saat ini berada di rumah bordil. Lalu terdapat pengawal pribadinya yang bernama Jin Fan yang meminta tuannya ini untuk segera pulang karena para calon pengantin akan segera datang. Sementara di sekte Wu Feng, Han Yashi bersama temannya yang bernama Han Yaki ini sedang melaporkan rencana mereka kepada ketua sekte Wu Feng bahwa pasukan mereka sudah siap untuk menyusup ke keluarga Gong dan akan membunuh tuan muda pertama tersebut. Mendengar hal itu, sang ketua lalu memberikan tugas baru kepada mereka berdua ini untuk menyerang gerbang perbatasan milik keluarga Gong tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di sana dan pertarungan pun terjadi dengan salah satu penjaga itu. Dikarenakan penjaga di sana merasa kewalahan melawannya, sehingga ia pun berpura-pura bunuh diri dengan meminum pil beracun palsu. Namun hal itu disadari oleh Han Yaki yang langsung membunuhnya di sana. Kembali kepada Gongzi yang saat ini dalam perjalanan pulang. Namun setelah sampai di wilayah gerbang perbatasan miliknya, tiba-tiba pria penjaga tadi yang ternyata belumlah mati langsung menghalangi kereta kuda mereka, yang membuat Gongzi turun dan bertanya apa yang sudah terjadi. Pria penjaga di sana melaporkan kalau ia telah diserang oleh pasukan sekte Wu Feng, dan setelah mengatakan hal itu penjaga tersebut pun mati di sana. Mengetahui informasi itu, Gongzi pun meminta pengawalnya ini untuk secepatnya pergi ke kediaman mereka, dikarenakan kemungkinan mata-mata itu sudah masuk ke wilayah mereka dan ingin membunuh saudara-saudaranya di saat para calon pengantin itu akan datang ke sana. Singkatnya, ia pun telah sampai di kediaman aula keluarga miliknya dengan melaporkan kejadian tersebut kepada sang ayah beserta kakak pertamanya yang bernama Gong Huanyu. Dan mendengar hal itu mereka pun langsung melihat jasad penjaga tersebut. Dengan melihat pisau yang tertancap di tubuh penjaga itu, mereka pun semakin yakin kalau yang sudah menyerang dan menyusup ke kediaman mereka merupakan dari sekte Wu Feng. Maka dari itu ia pun memerintahkan
kepada semuanya untuk membunuh para calon pengantin yang nantinya akan datang ke sini, karena mereka yang tidak tahu calon pengantin yang mana yang merupakan mata-mata dari sekte Wu Feng, dan itu merupakan satu-satunya cara agar mata-mata itu terbunuh. Namun di sana Gongxi tidak setuju akan keputusan dari ayahnya ini, karena orang yang tidak bersalah pun akan ikut terbunuh, yang membuat sang ayah pun marah kepadanya karena Gongxi yang lebih mementingkan nyawa orang lain dibandingkan nyawa kakaknya sendiri. Hingga di malam harinya semua calon pengantin dari berbagai keluarga pun telah sampai di kediaman keluarga Gong dalam mengikuti seleksi calon istri untuk tuan muda pertama. Namun ketika sampai di gerbang utama aula, tiba-tiba semua prajurit langsung mengepung mereka semua, dan terlihat Waisan yang melihat ke atas terdapat Gongxi yang merasa kasihan kepada para calon pengantin tersebut. Hingga setelah itu mereka pun langsung dibuat pingsan oleh pasukan di sana untuk dikurung di dalam penjara dan nantinya akan dihukum mati. Lalu seketika Waisan pun mengingat akan masa lalunya, di mana ia bersama adiknya berada di dalam penjara milik sekte Wu Feng dalam mengikuti seleksi pasukan asasin sekte tersebut. Siapapun yang bertahan dalam pertarungan itu, maka orang itulah pemenangnya. Setelah tersadar dari pingsannya, ia yang berada di penjara keluarga Gong merasa terkejut ketika melihat salah satu seorang wanita di sana bernama Zheng Nan ini, yang ternyata merupakan asasin juga dari sekte Wu Feng mereka. Tak lama kemudian Gongxi bersama pengawal pribadinya datang ke penjara tersebut dengan mengatakan kepada para penjaga di sana kalau ia ditugaskan oleh sang ayah untuk membebaskan semua calon pengantin, yang ternyata Gongxi telah berbohong kepada penjaga itu dikarenakan ia yang tidak tega jika para calon pengantin ini akan dibunuh. Lalu ia pun memperkenalkan diri kepada para wanita di sana kalau ia merupakan tuan muda ketiga dari keluarga Gong ini, dan kedatangannya ke sini bukan untuk membunuh melainkan ingin menyelamatkan mereka semua. Namun tidak untuk Waisan yang tidak percaya terhadap Gongxi yang ingin menyelamatkan mereka, sehingga ia pun kabur dari rombongan tersebut, dan hal itu pun diketahui oleh Gongxi yang melihatnya. Kemudian tiba-tiba pasukan pun datang kepada mereka, yang membuat Gongxi langsung menutupinya dengan menggunakan jubah beserta memberikan topengnya untuk Waisan, agar Waisan yang ingin kabur dari rombongan calon pengantin tidak dicurigai oleh pasukan tersebut. Hal itu pun membuat Waisan percaya kepadanya kalau semua wanita di sini akan diselamatkan oleh Gongxi, sehingga ia pun mengikuti apa yang diperintah olehnya untuk pergi bersama para wanita di sana melalui jalur rahasia. Namun setelah sampai di sana, tiba-tiba tindakan Gongxi ini pun langsung dihentikan oleh tuan muda keempat yang merupakan adiknya yang bernama Gong Yuanzi, yang langsung menyerang para wanita di sana dengan menggunakan asap beracun, sehingga pertarungan pun terjadi. Seketika pertarungan itu pun terhenti dikarenakan Gongxi yang menyadari kalau para wanita itu telah keracunan, sehingga ia pun meminta penawar racun tersebut kepada adiknya ini. Namun Gong Yuanzi menolak permintaan kakaknya tersebut. Di saat mereka berdua sedang memperdebatkan hal itu, seketika Waisan ingin membunuh Gong Yuanzi. Namun tindakannya itu langsung dihentikan oleh salah satu wanita di sana yang berpura-pura ketakutan, yang ternyata ia juga merupakan asasin dari sekte Wu Feng bernama Sang Guan. Namun Waisan tidak mengetahui identitasnya tersebut dengan mengira kalau Sang Guan ini hanyalah wanita biasa. Lalu Zheng Nan yang melihat itu langsung mengorbankan dirinya dengan menyandra Gongxi. Hal itu ia lakukan agar kedua temannya itu tidak diketahui identitasnya oleh keluarga Gong dan mengira kalau ialah satu-satunya asasin dari sekte Wu Feng. Tak lama kemudian, tuan muda pertama yaitu Gong Huanyu pun langsung datang ke sana dan menyelamatkan Gongxi di sana.
Singkatnya, Zheng Nan yang berhasil ditangkap dan saat ini berada di dalam penjara. Lalu Gong Huan Yu pun datang ke sana yang ingin memberikan arak beracun yang begitu panas kepada Zheng Nan. Namun hal tersebut ia tidak lakukan karena ia yang tidak tega menyiksa seorang wanita. Tak lama kemudian Gong Yuanzi pun datang ke sana yang merupakan tuan muda keempat sekaligus saudara yang paling terkejam dan memiliki sikap yang dingin dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Di sana ia pun menanyakan keberadaan markas sekte Wu Feng kepada Zheng Nan. Namun di sana Zheng Nan tidak memberitahukan hal tersebut yang membuat Gong Yuanzi pun langsung menumpahkan air arak beracun yang panas kepada tubuhnya yang membuat Zheng Nan merasa kesakitan. Sesaat ia pun mengingat akan perintah ini dari Han Yaqi untuk mengorbankan dirinya sendiri agar identitas dari Sang Guan dan Wei Shan tidak diketahui oleh keluarga Gong, yang ternyata sekte Wu Feng telah mengirim 3 asasin untuk membunuh tuan muda pertama dari keluarga Gong. Hingga keesokan harinya Gong Si pun menemui Wei Shan dan memintanya untuk mengembalikan topengnya tersebut. Lalu tak lama kemudian datanglah pelayan ke sana dengan memberikan ramuan untuk Wei Shan beserta semua calon pengantin yang telah keracunan akibat semalam. Namun hal itu disadari oleh Gong Zi yang menganggap kalau ramuan ini merupakan sebuah racun agar semua wanita di sana mati. Maka dari itu ia pun membawanya untuk menyelidiki ramuan tersebut dan akan memberikan kepada pengawal pribadinya untuk diselidiki. Yang ternyata benar, setelah pengawal pribadinya mencium aroma ramuan itu, ia pun menganggap kalau ini merupakan sebuah racun. Setelah itu ia bersama adik dan kakaknya berada di aula keluarga mereka. Di sana sang ayah sangatlah marah kepada Gong Si yang ingin membebaskan para wanita tersebut. Namun ia juga menyadari kalau Gong Si pasti akan menyelamatkan mereka. Maka dari itu ia meminta kedua saudaranya itu untuk menghentikan tindakan dari Gong Si agar asasin itu muncul dari sana. Setelah itu Gong Si pun melaporkan kepada sang ayah kalau ramuan obat untuk diberikan kepada para wanita itu terdapat sebuah racun, yang membuat sang ayah mendengarnya pun kembali marah kepadanya karena ramuan itu bukanlah sembarang obat yang memang aromanya seperti racun, namun melainkan ramuan obat herbal Baizi yang diciptakan oleh adiknya sendiri yaitu Gong Yuanzi. Maka dari itu ia pun meminta Gong Si ini untuk tidak bermalas-malasan yang membuatnya buta akan pengetahuan. Tak lama kemudian datanglah seorang prajurit yang melaporkan jika Gong Sangju yang merupakan tuan muda kedua telah kembali setelah melakukan peperangan. Dan hal tersebut membuat adik keempat yang merasa senang karena kakak keduanya telah pulang, sehingga ia pun akan menjemput kakaknya tersebut. Setelah itu sang ayah pun meminta Gong Si ini untuk merenungi akan ketidakbergunaannya dirinya dalam membantu keluarga Gong mereka ini, dikarenakan tuan muda pertama yang saat ini menjaga seluruh keamanan keluarga ini sekaligus nantinya akan menjadi penerus. Tuan muda kedua yang memiliki bakat dalam membuat senjata dan berperang melawan para musuh, sedangkan tuan muda keempat yang memiliki bakat dalam membuat racun dan ramuan obat. Namun tidak dengan Gong Si yang merupakan tuan muda ketiga yang sama sekali tidak memiliki kemampuan apapun yang membuat sang ayah kecewa kepadanya. Seketika kemarahan sang ayah pun langsung diredakan oleh Wuji yang datang ke sana yang merupakan ibu angkatnya Gong Si. Di sana ia pun mengatakan kalau setiap orang memiliki sifat yang berbeda yang memiliki kelemahan dan kelebihannya. Maka dari itu ia memintanya untuk tidak membeda-bedakan para tuan muda, terutama Gong Si. Hingga keesokan harinya, semua pengantin saat ini sudah terbebas dari racun sebelumnya dan hari ini merupakan hari seleksi calon pengantin yang nantinya akan dijadikan istri oleh tuan muda pertama yaitu Gong Huan Yu. Di sana terlihat mereka sedang diseleksi satu persatu tentang fisik dan pengetahuan mereka karena bagaimanapun juga salah satu dari mereka nantinya akan menjadi penerus keluarga ini. Setelah itu tuan muda pertama pun datang ke sana. Namun Gong Huan Yu ini tidak memilih Sang Guan maupun Wei Shan, melainkan wanita lain yang bernama Jiang.
Hingga di malam harinya Gong Sangju yang telah kembali lalu menemui sang ayah. Di sana ia pun menceritakan tentang kemenangannya dalam berperang dan hal tersebut membuat sang ayah bangga kepadanya. 前些日子我的睡眠也很差，不明白世人的为难。 Lalu datang juga tuan muda pertama yaitu Gong Huanyu. Ia pun langsung menjelaskan kepada adik keduanya ini dengan mengatakan jika kemarin mereka mendapati asasin dari sekte Wufeng yang berniat ingin membunuh dirinya. Dan asasin itu bernama Zheng Nan yang saat ini masih hidup dan berada di dalam penjara. Mendengar hal itu seketika tuan muda kedua terdiam dan terlihat sepertinya ia mengenali wanita tersebut. Lalu ia pun langsung pergi dari sana. Sementara di sisi lain, terlihat Gongxi yang merasa kesal kepada sang ayah yang selalu membeda-bedakan dirinya bersama saudara-saudaranya. Saat ini ia berada di rumah bordil dan selalu menemui temannya di sana. Di saat ia memiliki masalah di keluarga Gong miliknya, ia yang menjadi pemalas dan tidak semangat semenjak ibunya meninggal. Hal itu pun membuatnya semakin sedih karena sang ayah yang tidak menganggap dirinya ada. 路都是反的。 Sedangkan di sisi lain, Wei San dan Sangguan menemui Jiang dengan meminum teh bersama. Di sana mereka berdua yang dari awalnya memang ingin menghancurkan keluarga Gong dengan membunuh tuan muda pertama. Namun takdir mengatakan lain, dikarenakan mereka berdua ini tidak terpilih menjadi calon istrinya tuan muda pertama. Maka dari itu Wei San pun secara diam-diam memberikan racun kepada Jiang dengan memberikan selamat kepadanya. 看着茶的颜色。 Kembali kepada Gongxi yang saat ini berada di kereta kuda bersama Bai Er yang merupakan kakak perempuannya yang saat ini menjemput Gongxi pulang dari rumah bordil. Dikarenakan jika ketahuan orang maka dapat mempermalukan keluarga mereka sendiri. 可以见到红玉侍卫，他们指名道姓的要的是你。 Sementara Wei San saat ini akan melakukan tugasnya untuk membunuh tuan muda pertama. Namun di sisi lain terlihat semua orang sedang menyalakan lampu lampion yang merupakan sebuah tanda jika keluarga Gong ini ada yang meninggal. Kemudian setelah itu semua prajurit pun langsung menggeledah semua kediaman calon pengantin untuk memastikan keberadaan mereka semua. Dan di sana terlihat Jiang dibawa oleh pasukan karena Jiang yang tiba-tiba sakit parah. Sedangkan Sangguan tak sengaja melihat Wei San yang saat ini berada di atas atap, yang dimana Wei San baru saja ingin melakukan tugasnya untuk membunuh tuan muda pertama. Namun di sana Sangguan memberikan isyarat untuk masuk ke dalam kamarnya secepat mungkin karena pasukan keluarga Gong saat ini sedang memeriksa keberadaan calon pengantin. Lalu Sangguan pun mengalihkan perhatian para pasukan yang ingin masuk ke dalam kamar Wei San dengan mengatakan kalau saat ini Wei San sedang sakit parah. Tentu saja Wei San yang mendengar hal itu pun harus memasukkan racunnya sendiri ke dalam minumannya untuk menyesuaikan perkataan dari Sangguan kalau ia sedang sakit parah. Pasukan lalu masuk ke dalam kamar dan melihat ia yang terkena penyakit yang sangat aneh di wajahnya tersebut. Di sisi lain, ketiga tetua lalu memanggil Gongxi yang akan ditunjuk untuk menjadi pemimpin keluarga Gong yang baru, yang ternyata ayah dan kakak pertamanya yaitu Gong Huanyu telah meninggal. Karena menurut peraturan keluarga Gong tidak boleh kehilangan pemimpin dalam waktu 1 hari, dan para tetua di sana memilih Gongxi sebagai penerusnya. Dengan mengetahui hal itu tentu saja Gongxi sangatlah terpukul atas kematian ayah dan kakak pertamanya itu yang terkesan sangatlah tiba-tiba. Sementara itu Wei San diberikan obat penawar yang dapat menghilangkan racun di tubuhnya oleh Sangguan. Mulai dari sinilah mereka akhirnya saling mengetahui ternyata sama-sama dari sekte Wufeng yang bertugas untuk menjadi mata-mata. Kembali kepada para tetua yang menunjukkan kalau ayah dan kakaknya meninggal sehabis meminum teh yang ada racunnya. Melihat hal itu ia pun mencurigai ini ulah dari adik keempat yaitu Gong Yuanxi, karena Gong Yuanxi memiliki kemampuan membuat obat ataupun racun. Setelah itu punggung Gongxi mulai ditato sebagai tanda ia menjadi pemimpin keluarga Gong yang baru, yang pada awalnya ia tidak berniat untuk menjadi sang pemimpin. Namun akhirnya ia pun harus mau menerima itu demi bisa membalaskan dendam, dan terlihat jelas tangan ayahnya menghitam sebagai tanda kalau keracunan.
Saat pemakaman hendak dilakukan, Gong Yuanxi pun datang ke sana dan sangat terkejut akan hal itu. Gongxi lalu menuduh adiknya ini sebagai pelakunya. Jelas Gong Yuanxi sang adik menepis tuduhan tersebut. Bahkan dia juga tidak terima kalau Gongxi ini menjadi pemimpin keluarga Gong, karena yang seharusnya menjadi penerus adalah Gong Sangju, anak kedua. Para tetua lalu mengatakan kalau Gong Sangju saat ini tidak berada di lokasi karena Gongxi anak ketiga maka akan diteruskan kepadanya. Namun tetap saja Gong Yuanxi tidak mau mengakui kalau Gongxi sebagai pemimpin keluarga mereka, sehingga ia pun pergi dari sana. Di malam harinya, Gongxi hanya bisa melamun sendirian dengan menangis, ditemani oleh ibu angkatnya yaitu Uji. Kenangan indah di masa lalu mulai teringat kembali dan menyesal kenapa ia tidak belajar bela diri dengan sungguh-sungguh, sehingga saat ini ia menjadi lemah. Bahkan Gong Yuanxi adiknya sendiri jauh lebih hebat darinya, yang sekarang menganggap remeh dirinya. Di sisi lain, di sekte Wufeng, terlihat mereka telah mengetahui masalah tersebut. Namun mereka tidak tahu siapa yang membunuh pemimpin keluarga Gong beserta Gong Wanyu. Kembali kepada Gongxi yang menemui bibinya. Di sana sang bibi memberikan bulu ekor hadiah dari ayahnya, yang saat dulu sang ayah ingin memberikan itu kepada Gongxi, namun belum kesampaian. Sang bibi pun menceritakan kalau kemarin malam ia sedang menyeduhkan segelas teh kepada ayahnya. Lalu datanglah Gong Wanyu membawa Zhengnan ke hadapan ayahnya, sehingga sang bibi memilih pergi dari sana. Setelah keluar, secara tiba-tiba terdapat perkelahian sampai lampu menjadi mati. Setelah itu suasana menjadi hening dan sang bibi memberanikan diri untuk melihatnya, yang ternyata ayahnya dan Gong Wanyu kakak pertamanya beserta wanita tersebut yang tak lain adalah Zhengnan sama-sama tewas terbunuh. Mendengarkan ceritanya, Gongxi tidak percaya pelakunya adalah Zhengnan, mengingat bela diri sang ayah beserta kakaknya sangatlah hebat. Ia pun sadar pasti terdapat pelaku lainnya, terlebih lagi ayah dan kakaknya itu meninggal akibat keracunan. Kemudian Gongxi bersama Jin Fan pengawalnya pergi memeriksa tubuh Zhengnan yang sudah meninggal. Setelah diperiksa, mereka tidak menemukan apapun di sana yang mengarah kalau Zhengnan adalah pelakunya. Jin Fan mengatakan semalam ia sudah memeriksa kediaman calon pengantin dan tidak menemukan ada yang aneh. Namun saat itu Wei Shan bersama Jiang terkena sebuah racun. Mendengar hal tersebut, Gongxi pun segera pergi ke sana. Sementara itu Wei Shan bersama Sang Guan membahas kematian pemimpin keluarga Gong bersama Gong Wanyu. Sang Guan mengatakan apakah Wei Shan pembunuhnya, dan Wei Shan pun menyangkal tuduhan tersebut karena kemarin malam ia belum sempat melakukan apapun. Seperti yang kita tahu, yang meracuni Jiang adalah Wei Shan, dan ia melakukan itu untuk menyingkirkannya agar ia bisa terpilih menjadi istri dari Gong Wanyu, yang apabila rencananya tadi malam gagal untuk membunuh Gong Wanyu. Sang Guan lalu menyuruh Wei Shan menghapus kutek di jarinya yang terdapat racun tersebut karena ia merasa kalau sebentar lagi Gongxi akan segera datang. Dikarenakan bagaimanapun juga Gongxi saat ini menjadi penerus pemimpin keluarga Gong, dikarenakan tuan muda kedua yaitu Gong Sangju tidak berada di rumah, yang membuat penerusnya jatuh ke tangan Gongxi. Dan mendengar hal itu membuat Wei Shan sangatlah terkejut. Sementara itu Gongxi menghampiri kediaman Gong Yuanxi. Terlihat Gong Yuanxi tidak mau untuk memberikan hormat kepadanya meskipun menjadi pemimpin saat ini, yang membuat Jin Fan sedikit kesal kepadanya, dan akhirnya Gong Yuanxi pun terpaksa memberikan hormat. Jelas kedatangan Gongxi ke sana masih mencurigainya, karena terakhir kali ayah dan kakak mereka sempat meminum teh hasil buatannya. Di sana Gong Yuanxi berusaha membela diri kalau bukan ia pelakunya, dan ketegangan pun akhirnya terjadi sehingga Gongxi bersumpah akan mencari bukti, dan apabila memang benar Gong Yuanxi pelakunya maka akan ia bunuh. Namun Gong Yuanxi di sana justru menantang balik. Kalau bukan ia pelakunya, maka ia meminta Gongxi ini untuk turun dari jabatannya sebagai pemimpin keluarga Gong. Kembali kepada mereka berdua, ternyata misi mereka berdua juga berbeda. Wei Shan bertugas membunuh tuan muda pertama yaitu Gong Wanyu, dan berhubung sudah meninggal saat ini targetnya adalah Gongxi yang menjadi pemimpin keluarga Gong.
Sedangkan Sang Guan memiliki tugas menyingkirkan Gong Sangju, tuan muda kedua. Karena di antara keempat tuan muda hanya Gong Sangju lah yang paling hebat dalam bela diri dan ditakuti oleh sekte Wu Feng karena kekuatannya. Oleh karena itu mereka berdua pun sepakat untuk tidak menunjukkan saling dekat satu sama lain supaya identitas mereka tetap terjaga. 我又不用公自己选我。 Di perbatasan, Gong Sangju sehabis pulang menyelidiki sesuatu hal dan segera memberikan informasi itu menggunakan sebuah surat yang ternyata ia sehabis menyelidiki keluarga Zhengnan di kota Huayuan. Namun keluarga Zhengnan telah pergi dan ia tidak mendapatkan bukti ataupun jejaknya. Setelah menyuruh pasukan mengirim pesan tersebut, ia pun mendapatkan laporan ayah beserta kakak pertamanya yang telah meninggal. Mendengar hal itu membuatnya sangatlah terkejut. Terlebih lagi saat ini Gongxi menjadi penerus pemimpin keluarga yang membuatnya sangatlah tidak terima. Dikarenakan seharusnya ia yang menjadi penerus mengingat ia merupakan anak kedua. Wei Shan bersama Sang Guan bertekad untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Diketahui sebelum mereka dikirim melakukan tugas ini, mereka sudah lebih dulu diberikan sebuah racun. Sesaat Wei Shan teringat ia disuruh meminum segelas teh, dan di saat itu Sang Guan juga disuruh meminumnya. Lalu Sang Guan mengatakan itu merupakan racun yang setiap setengah bulan sekali mereka akan merasakan sakit yang luar biasa, dan ketua sekte Wu Feng akan mengirim obat penawarnya kepada mereka berdua ini. Hal itu dilakukan oleh ketua sekte agar bisa terus memantau pergerakan mereka supaya tidak kabur meninggalkan tugas saat ini dan nyawa mereka berada di tangan sekte Wu Feng. 我会试着放几盏河灯。 Singkatnya, Gongxi melihat terdapat bunga yang diletakkan di sungai. Curiga terjadi sesuatu hal, ia pun mencari siapa dalangnya dan tak sengaja melihat Wei Shan di sana. Lalu ia pun mengejar dan berhasil melumpuhkannya di saat Wei Shan berusaha melawan. Setelah itu Gongxi bertanya apa yang dilakukannya dengan bunga lilin tersebut dan mencurigai Wei Shan sebagai asasin dari sekte Wu Feng. Wei Shan lalu mengatakan dia sedang memanjatkan doa kepada mendiang ayahnya dan melakukan ritual melepaskan bunga lilin di sungai. Yang pada awalnya Gongxi tidak percaya, namun setelah dilihat bunga lilin tersebut yang bertuliskan doa untuk mendiang ayahnya Wei Shan, membuat Gongxi akhirnya percaya. Namun ternyata ini hanyalah kebohongan belaka. Wei Shan sengaja melakukan ini agar ditangkap oleh Gongxi supaya ia bisa semakin lebih dekat dengannya dan membuat kesalahpahaman agar Gongxi merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya. Kemudian mereka berdua pun duduk di pinggir air terjun. Di sana Wei Shan bercerita banyak hal mengenai hidupnya untuk membuat suasana menjadi sedih agar Gongxi merasa iba mendengarkannya. Lalu Gongxi memberikan sapu tangannya untuk mengusap air mata Wei Shan tersebut, dan sesaat ia merasa heran karena menurut informasi wajah Wei Shan terkena racun sama seperti Jiang. Namun sekarang terlihat baik-baik saja. Wei Shan mengaku kalau ia diobati oleh Sang Guan menggunakan ramuan obat tersebut. 就去问他拿了一些驱毒的药膏。 Mendengar hal itu Gongxi pun merasa terkejut dikarenakan calon pengantin yang datang ke wilayah keluarga Gong dilarang membawa barang bawaan mereka, sehingga ia pun segera pergi ke kediaman para calon pengantin dan memerintahkan pasukan untuk menggeledah isi barang bawaan mereka semua. Lalu ditemukanlah 3 barang dari kamar mereka masing-masing. Saat ini yang paling dicurigai adalah bubuk merah tersebut yang dimiliki oleh wanita yang bernama Songxi. Sesaat ia pun mengingat kejadian sebelumnya. Ternyata di saat Wei Shan mengikis kutek di jarinya, ia sengaja menyimpannya ke dalam sebuah kertas dan diletakkan ke dalam kamar milik Songxi untuk dijadikan kambing hitam. Di sana Songxi mengaku bubuk merah itu merupakan obat batuk miliknya. Sebagai bukti ia bersedia meminum segelas air yang dicampur bubuk merah tersebut. Setelah dicampur, Songxi sesaat merasa heran karena warna dan baunya tidak seperti obat batuk miliknya. Namun ia tidak peduli dan segera meminumnya. Yang seketika wajah Songxi muncul ruam merah seperti ruam di wajah Jiang beserta Wei Shan saat ini. Sehingga ia pun dicurigai sebagai pelaku yang meracuni Jiang bersama Wei Shan dan dibawa untuk dihukum. Di sana Songxi mencoba mengaku tidak bersalah, namun hal itu tidak berguna.
Hingga di malam harinya Sang Guan dipanggil untuk dipertanyakan kepemilikan ramuan obat tersebut. Sang Guan yang datang ke sana mengaku kalau ramuan obat itu memang miliknya, yang dia sembunyikan saat masuk ke kediaman keluarga Gong. Meskipun tidak berbahaya, Gongxi sangatlah marah kepadanya karena Sang Guan sudah melanggar peraturan. Di sana Wei Shan berusaha membelanya kalau ramuan obat milik Sang Guan mampu menghilangkan racun dari bubuk merah tersebut. Meskipun melanggar aturan, Sang Guan setidaknya sudah berjasa kepadanya sehingga ruam di wajahnya bisa hilang. Terlihat jelas Gongxi seperti mulai tertarik kepada Wei Shan dan mengikuti permintaannya untuk memberikan keringanan hukuman kepada Sang Guan. Terlihat Sang Guan berpura-pura menangis dengan berterima kasih karena tidak dihukum. Di saat kembali ke kamar, ternyata ini semua memang direncanakan oleh mereka berdua. Mulai dari Wei Shan yang memanfaatkan rasa bersalah Gongxi kepadanya untuk mendapatkan perhatian lalu menjebak Gongxi sebagai pelakunya. Kemudian membuat seolah-olah Sang Guan ketahuan menyelundupkan sebuah ramuan obat. Lalu untuk mengujinya, Wei Shan mencoba membela Sang Guan dan ternyata rencana mereka pun berhasil. Gongxi mulai tertarik kepada Wei Shan dan mau memaafkan kesalahan Sang Guan. Saat ini rencana selanjutnya Sang Guan harus membuat Gong Sangju, tuan muda kedua, juga tertarik kepadanya. Ternyata sebelumnya Sang Guan sudah bertemu dengan Gong Sangju dengan menunjukkan giok tersebut yang tak bagaimana bisa berada di tangan Sang Guan saat ini. Yang sudah pasti Gong Sangju sangat penasaran kenapa giok tersebut berada di tangannya. Sehingga cepat atau lambat Gong Sangju pun pasti akan mendekatinya. 敌人的敌人，而且他对公子羽的身份。 Hingga keesokan harinya, Bei Er pun terus mendekati Jin Fan karena Bei Er sangat menyukainya, namun tidak dengan Jin Fan. Kemudian mereka berdua pun menyelidiki kediaman milik Gong Yuanxi, tuan muda keempat, tempat pembuatan obat-obatan. 不出来。 Kebetulan di sana terdapat pelayan yang sedang membakar bahan obat-obatan. Seketika pelayan itu langsung ketakutan dan mengaku ia disuruh oleh Gong Yuanxi, tuan muda keempat, untuk membakarnya karena bahan obat-obatan itu sudah rusak. Lalu Jin Fan pun segera mengambil beberapa bahan obat-obatan yang belum terbakar untuk diselidiki nantinya. Setelah diberikan kepada Gongxi, lalu ia pun mencari tahu obat tersebut melalui sebuah buku medis, yang pada akhirnya mereka mengetahui itu merupakan tumbuhan yang bernama bunga bulu dewa. Hal itu membuat Gongxi semakin mencurigai Gong Yuanxi, adiknya ini, sebagai pelakunya yang telah membunuh kakak dan ayahnya tersebut. Setelah itu Gongxi bersama Gong Xuanzhu dipanggil oleh para tetua, yang dimana mereka berdua dipinta untuk memilih calon pengantin karena umur mereka yang sudah dewasa yang sepantasnya harus menikah, dan kebetulan calon pengantin saat ini belum ada yang dipilih sehingga mereka berdua pun mendapatkan kesempatan tersebut. Lalu pasukan pun datang ke kediaman para calon pengantin, dan tidak hanya satu pasukan namun ada dua pasukan datang ke sana yang masing-masing memanggil Sang Guan bersama Wei Shan untuk datang ke aula. Ternyata Gong Sangju memilih Sang Guan, sedangkan Gongxi memilih Wei Shan untuk menjadi calon istri mereka. Jelas saat ini rencana yang dilakukan oleh Wei Shan bersama Sang Guan pun sudah berhasil untuk memikat target mereka masing-masing. Sesaat Gong Sangju pun curiga identitas mereka berdua dan berencana mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu dengan menyelidiki kota tempat tinggal Wei Shan beserta Sang Guan untuk diperiksa. Namun sebelum itu wajah mereka berdua akan dilukis terlebih dahulu. Jelas hal itu membuat Wei Shan menjadi panik karena bagaimanapun juga identitasnya merupakan palsu. Sementara mereka berdua wajahnya dilukis terlebih dahulu dan ketegangan pun terjadi di aula para tetua tersebut. Di sana Gong Sangju tidak terima kalau Gongxi menjadi pemimpin, mengingat kemampuan bela dirinya sangatlah lemah dan tidak memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin. Apalagi Gongxi selama ini selalu bermalas-malasan dan setiap hari pergi ke rumah bordil. Boy Er lalu menjelaskan kalau di malam hari kematian ayah dan kakak pertama mereka, Gong Sangju tidak berada di lokasi dan akhirnya Gongxi terpilih menjadi penerus tersebut. Di sana Gongxi bersumpah akan mencari bukti dalang di balik kematian ayah dan kakak pertama mereka. Itu ulah dari Gong Yuanxi, dan apabila Gong Sangju juga ikut terlibat, maka ia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya nanti.
公子羽却对自己血脉家人动手。 Hingga di malam harinya pelayan yang membakar tanaman obat tadi yang telah ditangkap untuk diinterogasi. Gongxi memintanya mengatakan jujur dan apabila tidak maka ia beserta satu keluarganya akan dibunuh. Sehingga pelayan itu pun mengakui kalau tanaman obat itu memang dipinta oleh Gong Yuanzi, tuan muda keempat, untuk dimasukkan ke dalam teh yang diminum oleh ayah mereka. Mendengar hal tersebut kecurigaannya pun semakin besar. Pembunuh yang meracuni ayah beserta kakak pertamanya ulah dari Gong Yuanzi. 我作为侄儿还可以保你一命。 Di tempat lain, Wei Shan merasa bimbang karena takut identitasnya akan ketahuan. Sedangkan Sang Guan terlihat tenang karena ternyata ia menggunakan identitas yang asli. Apabila Gong Sangju pergi ke kota kelahirannya, maka semua orang di kotanya pun pasti membenarkan lukisan wajahnya itu merupakan dirinya sendiri yang bernama Sang Guan. Dan tidak seperti Wei Shan yang mencuri identitas keluarga orang lain. Sang Guan menghampiri Wei Shan dan bertanya apa yang akan dilakukannya apabila identitasnya itu diketahui oleh Gong Sangju. Wei Shan menjadi bingung dan berniat pergi saat ini juga sebelum ditangkap. Namun Sang Guan memiliki sebuah rencana apabila identitas palsunya ketahuan. Wei Shan pun harus menyandranya di saat itu juga agar dibiarkan untuk pergi. Dikarenakan apabila Wei Shan memilih pergi saat ini juga bisa dipastikan ia tidak akan bisa keluar. Dikarenakan keluarga Gong memiliki penjaga yang sangatlah ketat dan dengan hanya berpura-pura menyandranya saja barulah ia bisa keluar. 都算计好了是吗？一天是一只羊。 Lalu mereka berdua pun dipanggil kaula. Menurut hasil penyelidikan, identitas Sang Guan memang benar berasal dari kota Dafu. Namun identitas Wei Shan di kota Praja sangatlah dicurigai karena tidak sesuai. Wei Shan pun mencoba menyangkal dan mengakui berasal dari kota Praja. Ia pun berbohong dengan mengatakan kalau di saat dulu terdapat pasukan yang entah datang dari mana sudah menyerang ia bersama ibunya. Maka dari itu, sebelum pergi ke keluarga Gong, ibunya juga meninggalkan rumah agar tetap selamat. Gong Sangju mengatakan di saat pasukannya pergi ke kota Praja, tidak ada satupun warga di sana mengenal lukisan wajahnya tersebut dan Wei Shan langsung terdiam. 自赢了。 Di sana Sang Guan memberikan isyarat untuk segera pura-pura menyandranya agar bisa pergi meninggalkan keluarga Gong. Siapa sangka Wei Shan tetap mengaku berasal dari kota Praja dan meminta Gong Sangju untuk memeriksa kembali identitasnya itu. Melihat ia bersikeras seperti itu, tiba-tiba Gong Sangju mengatakan kalau memang benar Wei Shan berasal dari kota Praja. Dan sedari tadi ia hanya mengujinya saja karena identitas mereka berdua sudah terbukti benar. Masalah ini pun tidak diperpanjang lagi. Dan mendengar hal itu Wei Shan sangatlah terkejut kenapa bisa identitasnya menjadi benar. Sesaat Gongxi meminta mereka untuk tidak usah pergi karena ia ingin menunjukkan sebuah bukti. Pelayan yang membakar obat kemarin lalu dipanggil dan dipaksa mengakui apa yang sudah diperbuatannya. Di sana pelayan tersebut mengaku kalau Gong Yuanzi, tuan muda keempat, menyuruhnya untuk mengganti bahan pembuatan teh yang diminum oleh pemimpin keluarga Gong beserta Gong Wanyu saat itu juga. 住手！有所替换，老豆不知道。 Yang seharusnya menggunakan tanaman bunga bulu dewa, namun diganti menggunakan tanaman rumput lainnya, dan itu atas perintah dari Gong Yuanzi. Kemungkinan pemimpin keluarga Gong beserta Gong Yuanyu bisa meninggal karena keracunan teh tersebut. Mendengar hal itu Gong Yuanzi menjadi marah karena ia merasa sudah difitnah. Gong Sangju lalu mengambil tindakan dan ia akan menginterogasi pelayan tersebut. Sebagai gantinya Gongxi juga diperbolehkan menginterogasinya untuk membuktikan semuanya ini. Lalu tiba-tiba pelayan tersebut pun melemparkan bom racun dan semua orang menghindarnya. Sesaat Gong Yuanzi tersenyum dan segera membunuh pelayan tersebut. Sedangkan Wei Shan bersama Sang Guan pura-pura pingsan. Orang pertama yang diselamatkan oleh Gongxi merupakan Wei Shan dengan memberikan gantungan ekor bulu miliknya untuk dijadikan alas kepala. 只是让他经脉僵硬，无法行动。 Setelah itu Gongxi sangat marah kepada Gong Yuanzi karena membunuh pelayan tersebut dan Gong Yuanzi mengaku ia melakukannya demi keselamatan para tetua. Lalu Gongxi pun tidak peduli dan memerintahkan Jin Fan untuk membawa Gong Yuanzi dimasukkan ke dalam penjara. Setelah kembali ke kamar, Gong Sangju memikirkan cara untuk mengeluarkan Gong Yuanzi adiknya itu dari penjara. Lalu datanglah laporan mereka menemukan sebuah plakat yang sangat asing. Sesaat dilihat ternyata itu merupakan plakat milik Sekte Wufeng yang tersimpan lama di dalam laci tersebut. Dan dengan segera ia memberikan plakat itu kepada para tetua di sana.
Kemudian adegan lalu berpindah ke masa lalu. Terlihat Wei Shan bertanya apakah ada wanita yang berhasil memasuki keluarga Gong. Lalu Han Yaxi pun menjawab 20 tahun yang lalu ada satu orang wanita dari sekte mereka berhasil memasuki keluarga Gong. Namun setelahnya wanita tersebut menghilang tanpa memberikan kabar sama sekali. Untuk siapa namanya masih dirahasiakan dan hanya ketua sekte saja yang tahu. Di sana para tetua mengatakan kalau 20 tahun yang lalu terdapat asasin yang memasuki wilayah keluarga Gong mereka dan plakat ini merupakan buktinya. Maka dari itu para tetua menganggap kalau Gong Yuanxi bukanlah pelakunya dan kemungkinan di wilayah keluarga Gong ini masih terdapat asasin dari sekte Wu Feng yang merupakan pembunuh pemimpin beserta tuan muda pertama. Mendengar hal itu tuan muda kedua lalu meminta sang tetua untuk mencabut Gongxi sebagai pemimpin keluarga Gong ini. Dikarenakan ia tahu kalau kemampuan bela diri Gongxi ini sangatlah lemah yang kemungkinan akan langsung mati jika para asasin dari sekte Wu Feng menyerangnya. Sehingga yang berhak menjadi pemimpin yang pantas merupakan dirinya sendiri yang memiliki kemampuan bela diri yang sangatlah kuat. Dengan mendengar hal itu para tetua di sana membantah usulan tersebut karena bagaimanapun juga ini merupakan sebuah peraturan dari keluarga Gong itu sendiri dan tidak boleh dilanggar begitu saja. Kemudian Gong Huan Yu pun kembali memberikan usulan kepada para tetua untuk Gongxi mengikuti 3 wilayah karena itu jalan satu-satunya Gongxi menjadi lebih kuat dan para tetua di sana pun menyetujui usulan tersebut dengan memberikan waktu 3 bulan kepadanya agar Gongxi mempersiapkan diri melakukan ujian tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.